Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil kiram wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis kembali ya. Majelis kajian subuh. Insya Allah agenda kita, acara kita ini sampai jam 5.30, sampai jam 5.30 ya. Sampai jam 5.30. Jadi kurang lebih waktunya ada 1 jam, sehingga kita nanti akan bersama 1 jam ke depan ya, dalam tema bahasan kupas tuntas ain hasad, penyebab problem fisik dan mental yang tidak disadari. Insya Allah ini kajiannya akan beberapa pertemuannya insya Allah. Sehingga silahkan nanti buat teman-teman yang mau menyimak, diagendakan agendanya setiap hari Selasa dan Sabtu. Waktunya jam 5.30. Tidak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan sampai kepada diri kita semua yang senantiasa berharap syafaat beliau kelak dia menghisab. Sebelum kita mulai ke materi, ada beberapa informasi terlebih dahulu yang akan kita sampaikan. Di antaranya, insya Allah nanti malam kita akan ada sesi kajian plus terapi. Jadi buat yang belum daftar, silahkan daftarkan yang mau ikut kajian plus terapi ya, Ba'da Isya sampai kurang lebih jam 10 atau ya 10-an. Buat teman-teman yang mau daftar atau mau ikut nanti malam, kajian nanti malam sampai jam 5 ya, ditunggu pendaftarannya. Jadi infonya, nanti kalau mau tanya infonya di mana? Silahkan dicek di grup WhatsApp. Ini sudah kita share beberapa kali. Jadi kalau nanti ada yang belum tahu infonya, berarti grup WhatsApp-nya belum dibuka. Ya, silahkan nanti yang mau daftar untuk nanti malam masih ada beberapa slot. Ya. Waktunya jam 19.30 sampai jam 10 insya Allah. Oke, yang berikutnya, karena kajian kita ini insya Allah akan selalu rutin, setiap hari Selasa dan Sabtu. Jadi buat teman-teman semuanya, bagi yang mau mensupport aktivitas KRM, mangga silahkan boleh disalurkan via QRIS atau rekening yang tertera di layar. Silahkan disimpan, siapa tahu nanti sewaktu-waktu kita butuh. Ya. Ketika nanti udah mensupport aktivitas KRM atau mensupport via kris atau rekening, silahkan konfirmasi ke nomor yang tertera via WhatsApp ya. Baik, yang berikutnya buat teman-teman semuanya, mengingatkan mudah-mudahan nanti kajian malam pertengahan bulan nanti ada, kita nanti tanya dulu agenda Ustadz masih memungkinkan tidak. Ya, pertengahan bulan itu antara tanggal 15 sampai 20 biasanya. Akhir bulan biasanya nanti ada sesi terapi. Jadi buat teman-teman nanti yang mau mengikuti agenda-agenda KRM silahkan disimak via WhatsApp ya, grup WhatsApp KRM 1 sampai 8. Jadi buat teman-teman kalau pengen mendapatkan informasinya silahkan dicek terus WhatsApp-nya, WhatsApp grup. Insya Allah. Baik, yang berikutnya mengingatkan bahwasanya untuk senantiasa menjaga adab-adabnya, ya, menutup aurat. Ya, khawatir nanti ketika pas sesi kajian terbuka kameranya nampak terlihat oleh teman-teman kita yang lain. Yang berikutnya siapkan alat tulisnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz ketika nanti ditulis ini menjadi sebab kebaikan untuk kita dapat mengingatnya atau untuk mengulang-ulang ketika nanti lupa. Yang berikutnya untuk kita semua untuk senantiasa meluruskan niatnya semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan dengan niat yang benar, niat yang lurus, Allah karuniakan kebaikan, Allah karuniakan keberkahan untuk kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena memang waktu ini terbatas, pertanyaan mungkin tidak akan terbahas atau tidak dibahas. Jadi nanti ketika teman-teman mau bertanya, silahkan bertanya di grup WhatsApp KRM 1 sampai 8. Jadi nanti yang sudah menulis pun, ya, yang menulis, merangkum atau meresum, silahkan nanti dibagikan di grup WhatsApp KRM 1 sampai 7 sampai 8.
Kemudian nanti kalau mau bertanya pun di WhatsApp untuk tema kajian pagi hari ini, insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka terlebih dahulu dengan baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan pada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada kesempatan kali ini Allah hadirkan kita kembali di majelis ini. Semoga Allah turunkan ampunan, rahmat, keberkahan untuk majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Teriring doa semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang mengalami kesulitan segera dimudahkan semua kesulitan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di awal bulan yang lalu mungkin ya kita membahas tentang tiga jenis penyakit, tiga jenis problem yang bisa menimpa pada diri seseorang. Sekedar mengingatkan ya. Yang pertama, penyakit fisik. Dan ini diakui dalam agama ini, penyakit fisik itu memang ada, dan demikianlah yang dialami oleh Nabi pun sebagai manusia biasa, beliau juga mengalami sakit fisik. Kemudian yang kedua, penyakit psikis atau problem psikis. Jadi yang terkait dengan jiwa kita. Nah, isyarat tentang hal ini banyak sekali dalam Al-Quran. Tema tentang putus asa, tema tentang marah, tema tentang lapang dada, memaafkan, bersyukur, dan yang lainnya. Ini semua kaitannya dengan tema psikis. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, tema yang sifatnya spiritual atau sifatnya abstrak. Tidak bisa dinalar, tetapi memang betul itu terjadi. Nah, kalau penyakit yang pertama dan kedua, problem yang terkait dengan fisik dan psikis, ini ranahnya para psikolog, ranahnya para dokter dan ilmuwan. Yang dijadikan dasar dalam beropini adalah ilmu pengetahuan modern. Nah, sedangkan pada penyakit yang ketiga atau problem yang ketiga, itu penyakit yang disebabkan karena faktor non-medis. Nah, faktor non-medis ini ternyata kemarin kalau masih ingat ya pembahasan sebelumnya, faktor non-medis ini banyak sekali nas yang menjelaskan kaitannya. Non-medis berpengaruh ke fisik, non-medis kemudian berpengaruh ke psikis, dan non-medis berpengaruh ke ya jenis sakit non-medis itu sendiri. Nah, yang non-medis ini atau yang sifatnya spiritual ini ada tiga jenis. Hal besarnya ada tiga, pokoknya ada di tiga jenis ini. Yang pertama adalah dari gangguan syaitan, yang kedua dari sihir, ini sama ya, tapi kerjasama antara syaitan manusia dan setan jin. Nah, yang ketiga adalah ain dan hasad. Nah, ketiga hal ini disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Terkait tentang jin misalnya, Allah sebutkan dalam surah An-Nas. Jelas sekali di situ, tipu daya syaitan membisikkan was-was dalam jiwa kita. Kemudian tentang sihir dalam surah Al-Falaq, kemudian Allah sebutkan pula dalam surah Yunus, Allah sebutkan pula dalam surah Al-Baqarah misalnya. Jadi tema tentang sihir itu betul-betul ada. Dan ini berpengaruh pada perilaku. Gangguan syaitan tadi membuat was-was, berarti otomatis berpengaruh pada psikis, berpengaruh pada perilaku. Kemudian sihir berpengaruh pada perilaku. Contoh misalnya dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah itu temanya tentang sihir perceraian. Ya tentu tidak mungkin orang dalam kondisi baik-baik saja terus mengalami perceraian, tidak mungkin. Pasti yang terjadi sebelumnya itu mungkin emosi tidak stabil, kemudian merasa pasangannya sangat buruk, dan lain sebagainya. Jadi muncullah perilaku yang tidak baik, lalu ujungnya terjadilah perceraian. Jadi tidak serta-merta gangguan syaitan itu kemudian berbuah kepada sihir, kepada perceraian. Kemudian yang ketiga adalah ain dan hasad. Nah, ini yang akan jadi bahasan kita. Kita garis bawahi, tema kita adalah kita mencoba untuk mencari tema tentang ain dan hasad ini dan kaitannya dengan
dengan tema mental health atau kesehatan mental. Apakah ini ada kaitannya? Nah, teman-teman sekalian, ini bahasnya agak muter dikit ya, agak muter dikit kayak awal-awal kemarin. Mudah-mudahan nanti antum sabar, kita semua sabar untuk menyelesaikan bahasan ini karena sangat panjang pembahasan ini sebenarnya. Hari ini kita akan nyari beberapa maroji dari Al-Quran, kemudian nanti mungkin di Sabtu kita akan cari dari referensi dari hadis dan pendapat para ulama, kemudian di chapter yang ketiga atau di part yang ketiga nanti kita akan bahas terapannya seperti apa di lapangan dan kaitannya dengan mental, kesehatan mental. Jadi ini rutenya agak muter dikit, tidak langsung ke kesehatan mentalnya. Karena kita perlu ngerti tentang kaidah, kemudian konsep dasar tentang ain ini. Gitu ya, semoga sabar, semoga siap untuk menyimak. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tema tentang ain dan hasad itu satu rumpun dengan penyakit ruhi atau penyakit spiritual yang di sana kita tidak bisa beropini kecuali dengan nas. Di garis bawahi poin ini, kita tidak bisa beropini di situ kecuali dengan nas. Di sini pengalaman itu bukan hujah. Saya ulangi, pengalaman bukan hujah tetapi hanya penguat sebagai dugaan. Tapi beropini di dalam bab ini sandarannya harus nas. Pengalaman itu hanya penguat. Kalau ternyata pengalaman itu bertentangan dengan nas, saya ulangi, kalau ternyata pengalaman itu bertentangan dengan nas, maka pengalaman itu dianggap gugur dan salah kesimpulan. Yang benar adalah nas. Ini berbeda di dua penyakit yang di awal tadi, penyakit medis dan psikis. Temuan di lapangan yang diulang-ulang kemudian disimpulkan, maka itu menjadi teori dan menjadi pijakan. Tapi dalam pendekatan terapi spiritual atau jenis penyakit yang ketiga, penyakit spiritual, naslah yang menjadi hujah. Sekali lagi, nas yang menjadi dasar, opini pribadi tidak berlaku di situ, harus merujuk kepada orang yang punya otoritas. Al-Quran, Sunnah, kemudian pendapat para ulama di dalamnya. Ini agak kaku ya, saya perlu batasi dulu, ini perlu agak kaku karena ini kita memasuki wilayah yang sifatnya spiritual. Maksudnya begini, hal yang sifatnya spiritual itu tidak ada cara untuk membuktikannya secara zahir. Baik, pelan-pelan. Hal-hal sifatnya spiritual itu atau tema spiritual itu tidak ada cara untuk membuktikannya secara zahir. Beda dengan kita ke dokter. Kalau ke dokter misalnya, dokter bilang, oh Anda ini kena diabetes. Kita tidak percaya, kita bisa datang ke lab untuk membuktikan ucapan dokter tadi betul atau salah. Jadi kita sebagai pasien dan dokter sebagai terapisnya itu sama-sama punya alat untuk membuktikannya. Oke ya, punya alat untuk sampai pada kesimpulan, oh benar saya kena diabetes, oh benar saya kena demam berdarah. Tetapi hal yang sifatnya spiritual itu tidak ada cara yang 100% final untuk bisa memastikan. Ini terjadi dalam gangguan jin, terjadi dalam kasus sihir, terjadi dalam ain dan hasad. Nah, karena situasinya demikian, tidak ada cara untuk memastikan secara final, maka nanti semua orang sangat mungkin bisa beropini. Resikonya di situ. Makanya karakter khas di dunia spiritual itu, orang bisa ngomong apa saja tanpa ada batasan. Contoh ya, misalnya kita datang ke dukun. Dukun itu bisa ngomong A sampai Z. Kita mau bilang enggak juga tidak bisa punya bantahan. Kita bilang iya juga tidak punya cara untuk meyakinkan. Ya, pokoknya orang itu bisa ngomong apa saja. Ya, resikonya pula nanti kalau misalnya ada 10 dukun, 10 dukun bisa ngomong berbeda. Nah, cara berpikir ini perlu kita pasang baik-baik dalam pikiran kita. Kalau kita menghadapi situasi atau penyakit yang sifatnya spiritual, karakter khas dunia spiritual itu orang bisa beropini dengan sangat mudah tanpa batas. Ini beresiko, sangat beresiko bagi kita sebagai pasien dan sangat beresiko bagi terapisnya. Kalau kita sebagai pasien sangat beresiko banget. Sehingga nanti orang mudah sekali beropini. Nah, makanya kemudian untuk hal yang sifatnya spiritual itu, semua opini harus didasarkan pada nas. Tidak bisa tidak. Karena kalau mau dibuktikan, gimana cara buktikannya? Terus kita bersandar ke apa? Saya ulangi ya. Kalau hal medis, kita sandarnya kemana? Ke lab deh, bisa dicek. Kita nggak percaya, kita bisa datang ke rumah sakit yang kedua, ketiga.
untuk mengkonfirmasi apakah pendapat dokter tadi betul atau salah. Tapi kalau di dunia spiritual, si Fulan ngomong kena A, B, C, si Fulan lagi ngomong kena C, D, Z gitu. Tidak ada cara untuk membandingkan di kedua opini itu. Jadi inilah resiko di dunia spiritual. Nah, maka para terapis Qurani, kalau cara ngomongnya, cara menjelaskannya begitu mudah tanpa rujukan, itu nanti bisa seperti cara berpikir atau cara komunikasinya di dunia perdukunan. Jadi harus betul-betul hati-hati. Jadi setiap kali menyampaikan sesuatu harus berdasarkan nas atau berdasarkan pendapat para ulama. Ya, kita kan bukan orang bukan ulama ya, jadi ngikut saja dengan pendapat ulama itu yang lebih aman. Nah, contohnya misalnya, contoh sekalian, ini kaidah awal ya sebelum kita masuk ke tema ain dan hasad. Ini harus dipegang betul-betul tema tentang kaidah ini. Contohnya misalnya, ini dalam fatwanya Syekh Saleh Al-Munajjid. Beliau menjelaskan surah Saba ayat ke-14 tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau berdiri lalu kemudian tongkat beliau dimakan rayap, lalu baru tahulah jin-jin yang selama ini takluk kepada Nabi Sulaiman, mereka baru tahu bahwa Nabi Sulaiman telah wafat. Jadi sepertinya isyaratnya begini. Jadi mereka jin-jin ini ternyata tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sedang wafat. Nah, disinilah kemudian Syekh Saleh Al-Munajjid menyampaikan begini. Kesimpulannya, Allah telah mengkhususkan jin-jin itu dengan semua kemampuan-kemampuannya tadi, dengan kemampuan bergerak, menyelam, dan yang lainnya. Namun kita tidak diberitahukan akan batasan kemampuan mereka. Maka kita tidak bisa memastikan sesuatu yang tidak ada wahyu di dalamnya. Ini tegas banget kalimat dari Syekh Saleh Al-Munajjid. Jadi kita tidak bisa beropini dengan mudah dalam tema yang sifatnya spiritual. Ini harus ada nasnya, harus ada penjelasan dari para ulama. Nah, demikian juga misalnya, ini disebutkan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim, dikutip oleh Syekh Abdul Bara Usamah bin Yasin Al-Ma'ani di kitab beliau tentang Ain dan Hasad. Beliau sampaikan begini, bagaimana Ain bisa menimpa dan bagaimana hakikatnya itu semua tidaklah mudah untuk diungkap. Hal itu semua masih misteri hingga hari ini. Di samping dari segi cara untuk mengetahuinya adalah hal yang sangat mustahil. Juga karena ain itu bisa berpengaruh tetapi tidak bisa diindra. Jadi ini fenomena hal gaib. Makanya kemarin pembahasannya tema tentang penyakit ada 3, ini kategorinya yang ketiga. Merujuknya harus dengan nas bukan dengan opini pribadi. Gitu ya. Ini pagar penting. Jadi nanti kita menyimpulkan sesuatu, Pak ini dari dalilnya mana? Harus gitu. Terus pendapatnya para ulama gimana? Contoh misalnya nanti kita akan temukan ada opini misalnya orang yang mudah terkena ain itu adalah orang yang bawaan badannya karakternya dingin misalnya atau karakternya panas. Salah satu dari kedua itulah yang beredar. Nah, kalimat ini harus merujuk kepada ulama. Harus merujuk kepada nas. Kalau tidak ada, maka tinggalkan kalimat itu. Begitu ya cara penyikapannya. Jadi ini memang agak kaku ya, mohon maaf agak kaku karena memang ini memasuki wilayah yang baik, jadi pagernya harus kuat terlebih dahulu. Nah, tujuan pembahasan kaidah ini satu agar kita tenang ya, agar kita tenang. Kedua tidak berlebihan dalam menyikapi hal yang gaib, tidak berlebihan dalam menyikapi tema dan hasad. Kemudian menempatkan sesuatu sesuai porsinya, ringan cara penyikapannya. Itu yang paling penting. Tapi clear ya, ini kaidah pertama yang harus kita pegang. Jadi semua harus berpegang pada nas, merujuk pada pendapat para ulama. Nah, mengerucut dari ketiga jenis penyakit yang tadi dibahas di awal, dalam tema tauhid itu kita diajari tentang asbab syar'i dan asbabul hissi atau asbabul kauni misalnya. Ada dua jenis sebab akibat yang dibenarkan secara syar'i dan dibenarkan secara ilmiah. Baik, asbab syar'i itu adalah sesuatu yang sebab akibat
tapi tidak bisa dicerna. Hanya saja ini dibenarkan oleh nas. Misalnya, kita waktu sakit disuruh membaca, misalnya disunahkan kita membaca doa. Misalnya kita membaca Al-Fatihah waktu kita sakit. Apa kaitannya Al-Fatihah dengan sakit kita? Nggak bisa dicerna. Tapi Al-Fatihah itu dibenarkan secara syar'i karena diperintahkan. Maka kita boleh mengambilnya. Kemudian, Pak saya sakit, saya minum zam-zam. Zam-zam itu diperintahkan, ada nasnya, maka kita boleh mengambilnya. Walaupun kita tidak ngerti apa kaitannya antara sakit dengan zam-zam itu. Ini asbab syar'i, sebab yang secara syar'i ditentukan oleh nas, eh, boleh kita ambil karena Al-Quran dan Sunnah atau pendapat Nabi SAW atau kalimat dari beliau membolehkannya. Nah ini nanti ada kaitannya dengan ain dan hasad. Nah sedangkan asbabul qadari atau asbabul kauni itu sebab-sebab yang secara ilmiah itu memang ada sebab akibatnya. Misalnya orang lapar, maka dia harus makan. Kemudian motor kalau mau jalan, dia harus pakai bensin misalnya. Ini adalah sebab akibat yang secara akal bisa difahami. Nah, dalam pengobatan ain dan hasad, cara menyimpulkannya, dan lain sebagainya nanti panjang ke belakang, itu harus memenuhi dua kaidah ini. Pak, saya berobat karena ain dan hasad dengan cara A, B, C. Tinggal dicek, apakah itu masuk sebab syar'i atau sebab kauni. Kalau sebab kauni itu masuk akal. Kalau sebab syar'i itu, oh berarti ada dalilnya. Jadi cara berpikirnya hanya di dua itu. Nanti kalau kita terapi ain, sir, ataupun gangguan jin misalnya, harus menggunakan dua pendekatan ini. Pak, saya disuruh berobat dengan cara A, B, C. Baik, itu masuk akal enggak? Kalau masuk akal, pakai. Maksudnya ilmiah maksudnya. Bukan dugaan saja. Betul-betul secara ilmiah ditemukan manfaatnya. Yang kedua, itu ada dalilnya atau enggak? Kalau enggak ada dalilnya, berarti tidak boleh dipakai. Ini asbabul qadari itu sebab-sebab yang secara ilmiah bisa difahami. Asbabul qadari atau asbabul kauni itu secara ilmiah bisa difahami. Jadi dalam terapi spiritual itu harus memenuhi salah satu dari dua unsur ini. Contoh nanti misalnya orang pakai jimat. Kenapa jimat itu dilarang? Cara berpikirnya dari dua jenis ini. Kalau bekam berarti otomatis kauni dan syar'i juga kedua-duanya masuk. Jadi misalnya orang pakai jimat. Kenapa jimat itu dilarang? Jimat itu satu jelas tidak memenuhi sebab syar'i karena tentu tidak ada berobat dengan jimat. Kemudian asbab kauni ya tidak ada kaitannya. Apa kaitannya jimat ini dengan kesembuhan saya? Tidak masuk akal. Secara ilmiah tidak bisa dijelaskan. Nah, karena tidak bisa dijelaskan secara ilmiah dan tidak ada sandaran syar'i, maka begitu kita memakainya, kategorinya kesyirikan akhirnya. Ini berlaku di semua hal nanti. Misalnya kita mau pakai, Pak saya mau model pengobatan pakai ini ya, begitu. Islam nanti berbeda ya, apa namanya haraja berbeda nanti di bab yang berbeda. Ini yang jelas-jelas kesyirikan dulu aja ya, supaya nanti kita tidak masuk ke wilayah istilah. Pak saya dikasih kalung ini untuk kesehatan misalnya. Ya tinggal dicek apakah kalung ini secara ilmiah ada atau tidak. Kalau tidak ada berarti harus ada dalil. Kalau ada dalil berarti kita tidak memerlukan lagi penjelasan secara ilmiah. Pakai ini sebagai dasar nanti untuk menyimpulkan semua hal. Pijakannya dua ini. Kalau ada dalil pakai, kalau ilmiah berarti pakai. Gitu ya. Terus kemudian kalau ini dibawa ke ranah spiritual tadi, hal-hal yang sifatnya syar'i itu yang didahulukan dan bersifat qot'i. Saya ulangi. Kalau ini dibawa ke ranah spiritual, yaitu apa namanya ain hasad, sihir, dan gangguan jin, hal-hal yang sifatnya syar'i itu berlaku pasti, walaupun kita tidak atau belum menemukan manfaatnya. Contoh misalnya, orang kena sihir, lalu kita baca Al-Fatihah, ayat kursi. Kok nggak sembuh? Ayat kursinya, Al-Fatihahnya tetap berlaku sepanjang masa, walaupun kita belum sembuh.
Oke ya, clear ya. Ini kalau asbabus syar'i. Jadi asbabus syar'i itu bersifat pasti, walaupun pengalaman kita, saya sudah baca ayat kursi berulang-ulang nggak sembuh-sembuh. Asbabus syar'i yang bernama ayat kursi itu tetap berlaku. Sedangkan asbabul kauni atau asbabul qadari tadi, itu sifatnya pengalaman di lapangan. Pak, ini saya pakai. Berarti ini manfaat. Iya manfaat, tetapi tidak berlaku mutlak. Kalau kaitannya dengan hal spiritual. Pelan-pelan ya. Kalau asbabus syar'i tadi, kalau kaitannya dengan hal-hal spiritual, maka dia berlaku mutlak. Pak, saya pusing, boleh baca Al-Fatihah? Boleh. Karena berlaku secara mutlak. Itu penjelasan cari nas. Nah, Pak, selama ini saya baca Al-Fatihah berulang kali tidak sembuh. Tetap berlaku Al-Fatihahnya. Ayat kursinya tetap berlaku. Lalu kemudian, Pak, saya ini pernah kena diduga sihir, Pak. Lalu kemudian saya minum bidara atau minum kelor. Saya minum terus-menerus, kok saya sembuh? Ini hal sifatnya zahir, tidak berlaku mutlak. Buktinya apa? Nanti pada sebagian orang mungkin tidak berlaku, tidak bisa dipakai. Jadi pengalaman dalam dunia spiritual itu sifatnya zon, dugaan. Sedangkan asbab syar'i itu bersifat pasti. Oke ya, ini duduk perkaranya dibalik dulu. Ini berbeda dengan duduk perkara hal zahir, pengobatan medis dan pengobatan psikologis. Ini beda beda konsep. Sekali lagi pendekatan ya hal-hal sifatnya pengalaman itu tidak berlaku mutlak dalam hal spiritual. Diulang. Baik, hal-hal sifatnya spiritual, kita sering bahas hal spiritual. Di situ ada dua pendekatan yang bisa dipakai. Satu, asbabul syar'i, yang kedua asbabul hissi atau asbabul qadari atau asbabul kauni. Asbabul syar'i itu sesuatu yang ditetapkan oleh syariah, berlaku mutlak. Walaupun kita tidak menemukan manfaatnya setelah sekian waktu memakainya. Misalnya kita baca ayat kursi berulang-ulang, tapi saya kok belum sembuh ya. Ayat kursinya tetap berlaku sepanjang masa, tidak berubah sedikit pun. Yang error justru ada di diri kita. Cara nyimpulkannya begitu. Nah, yang kedua, asbabul qadari dalam tema spiritual itu sifatnya hanya zon. Oke, sifatnya hanya zon, sifatnya hanya dugaan. Dia tidak berlaku mutlak. Karena tidak berlaku mutlak, maka ya tidak bisa dipakai terus-menerus. Jadi sesuatu yang ditetapkan oleh syariah, maka bisa kita pakai. Kemudian sesuatu yang tidak ditetapkan oleh syariah, artinya berdasarkan pengalaman pribadi, maka itu tidak berlaku mutlak. Sifatnya uzon saja. Gitu ya. Misalnya nanti, Pak, ini orang yang kena ain itu tandanya begini-begini. Itu zon. Itu zon. Itu dugaan. Jadi tidak bisa kita pastikan secara final. Jadi beropini sekali lagi kembali ke bahasan di awal, beropini di bab yang sifatnya spiritual itu harus berdasarkan nas. Sedangkan pengalaman itu sifatnya zon atau dugaan saja. Oke, di sini duduk perkaranya mudah-mudahan clear. Jadi sekali lagi dalam tema spiritual itu harus berdasarkan nas. Misalnya, contoh lagi misalnya, Pak, saya pernah baca ayat kursi itu untuk kesembuhan bagus. Baik, teruskan. Lalu ada orang kedua, Pak, saya membaca ayat kursi, lalu badan saya seperti terbakar. Berarti kesimpulan saya, ayat kursi itu digunakan untuk membakar jin. Tunggu dulu, tunggu dulu. Kesimpulan yang pertama, orang pertama bilang, Pak, saya membaca ayat kursi, lalu itu bermanfaat untuk kesembuhan saya. Ini ada dalilnya, ada nasnya. Sedangkan Pak, saya baca ayat kursi, ini rasanya terbakar. Berarti ayat kursi bisa digunakan untuk bakar jin. Nah, kalimat itu harus ada nas yang menjelaskannya. Oke, clear sampai di sini? Mudah-mudahan yang telat bisa ngikuti. Gitu ya. Ini sudut pandangannya harus clear dari awal karena nanti akan ada banyak syubhat di bab ain dan hasad ini. Jadi ada banyak syubhat yang nanti menjadikan cara pandang kita keliru atau kita berlebih-lebihan dalam terapi ini. Oke, sampai di sini clear?
Oke ya, itu panduan pentingnya. Jadi ada pagarnya harus kita pakai. Eh, Tidak boleh berlebih-lebihan. Nah, sekarang kita mencari informasi sebelum nanti ujungnya kita akan kaitkan dengan tema mental health atau kesehatan mental. Nah, mari kita mencari moroji terkait dengan ain dan hasad ini terlebih dahulu, lalu nanti seksi berikutnya dari hadis dan pendapat para ulama. Baik, yang pertama surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi ayat ke-39. Surah Al-Kahfi. Saya bacakan terjemahannya ya. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah la quwwata illa billah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam harta dan keturunan. Jadi ada dua orang yang hendak memasuki kebunnya, lalu kemudian yang satu menasihati ketika dia melihat kebunnya yang indah, yang luar biasa, kenapa engkau tidak mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, dari sini para mufassir sepertinya sepakat dengan satu hal. Jadi kalau seseorang itu mendapatkan karunia, mendapati sesuatu yang membuat hatinya gembira dari hartanya, anaknya, keluarganya, atau apapun yang disebut dengan karunia, yang itu membuat hatinya menjadi gembira dan takjub, maka dia diperintahkan untuk mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah. Ini untuk diri sendiri maupun kepada orang lain. Kemudian di tafsir yang lain, itu tadi di tafsir Ibnu Katsir. Kalau orang mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah itu ketika melihat sesuatu yang mengagumkan, baik itu miliknya sendiri atau yang dimiliki oleh orang lain, maka dirinya akan terhindar dari ainan hasad. Dirinya atau orang lain. Ini surah Al-Kahfi ayat ke-39. Jadi dari sini kita menemukan informasi, ada penjelasan para ulama tema tentang karunia. Lazimnya orang kalau mendapati karunia itu hanya dua kemungkinannya. Takjub atau benci banget. Kalau orang lain dia mendapatkan karunia, kita melihatnya dengan dua kemungkinan. Takjub yang luar biasa atau dengki luar biasa. Di dua titik ekstrim itu kemungkinannya. Nah, hal ini tidak bisa dihindari. Orang akan hasad kepada karunia yang kita miliki atau orang sangat takjub dengan apa yang kita raih itu. Itu dua titik ekstrim yang tidak bisa dihindari. Yang satu mengagumi berlebih-lebihan, yang satu benci banget sampai ingin semua yang kita miliki itu hilang. Watak manusia punya dua kemungkinan ini, dan ini tidak bisa dihindari. Nanti kita akan lihat dalam surah Yusuf. Surah Yusuf. Orang yang hasad itu juga orang-orang beriman. Jadi cerita tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang hasad kepada Nabi Yusuf itu para mufasir semuanya sepakat saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu termasuk orang-orang beriman. Jadi ya hasad itu bisa nempel di hatinya orang beriman sekalipun. Gitu ya. Itu pula yang dijelaskan oleh sebagian mufasir termasuk disebutkan oleh Imam Qurtubi ketika menjelaskan Qabil dan Habil. Kenapa Habil itu tidak melawan Qabil? Karena Paul Fasir menyebutkan itu karena Habil menyadari bahwa Qabil itu seorang muslim. Jadi hasad itu bisa muncul pada diri seorang muslim sekalipun. Nah, kita disunahkan untuk mengucapkan Masya Allahu la quwwata illa billah. Jadi kalau kita mendapatkan anak kita pinter banget, prestasinya bagus, anak kita dapat karirnya luar biasa, kita dapat rezeki berlimpah, barusan beli mobil, kendaraan. Nah, semua karunia itu begitu datang di tangan kita, segera ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, di sebagian tafsir disebutkan oleh Imam Qurtubi, dianjurkan orang ketika memasuki rumahnya untuk mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Sampai Wahab bin Munabih beliau menulis ucapan ini di depan pintu beliau. Masya Allah la quwwata illa billah. Nah, dari sini kita menemukan satu informasi, yaitu kalau seseorang itu memiliki karunia yang Allah berikan kepadanya, karunia itu bisa hancur, bisa musnah, bisa rusak
disebabkan karena hasadnya orang atau kekagumannya orang. Nanti detailnya kita bahas bertahap ya. Detailnya kita bahas bertahap. Bagaimana kalau foto itu nanti ya. Karena banyak kesimpang siuran di situ. Ini kita cari marujiknya dulu. Baik di surah Al-Kahfi ini, berarti semua yang kategorinya karunia. Apa kategori karunia? Yes, pokoknya semua yang membuat batin gembira. Mungkin anak kita yang pintar, itu karunia. Kalau dia dipuji tanpa menyebut asma Allah dalam kalimat tadi, kepintarannya bisa error. Kalau orang itu barusan menikah, misalnya orang datang dan berdecak kagum dengan pernikahannya itu, berdecak kagum dengan kedua mempelai yang ada di depan mata itu, lalu setelah itu kekagumannya itu diucapkan di lisannya tanpa mengucapkan Masya Allah, bisa jadi problem di kedua mempelai ini. Mungkin ketidakharmonisan, muncul perilaku yang tidak baik, cekcok, emosi tinggi, atau mungkin salah satu mengalami problem di rahim, salah satu istrinya mengalami problem di rahim sehingga tidak mohon maaf kesulitan untuk hamil, atau kena ke suaminya sehingga terjadi masalah di sel spermanya sehingga tidak bisa membuahi di istrinya. Nah, itu sangat mungkin bisa terjadi. Jadi makanya semua karunia, intinya semua karunia yang kita eh, terima. Karir itu karunia. Kalau ada orang yang hasad, ada orang yang terlalu kagum, karir itu nanti pelan-pelan bisa error. Anak yang pintar banget, tiba-tiba nanti bisa sulit konsentrasinya. Anak yang cool, kalem, tiba-tiba jadi sangat temperamen. Jadi ini disebabkan karena ain dan hasad yang mungkin tertimpa pada diri kita disebabkan karena karunia yang kita dapatkan. Oh, Pak, kok horor gitu? Enggak, nanti penyelesaiannya ringan. Ini kita hanya bahas dulu konsepnya ya. Nanti cara penyelesaiannya insya Allah ringan, insya Allah ringan. Baik, ini marojik pertama di surah Al-Kahfi ayat ke-39. Kemudian kita lompat ke surah Yusuf. Ke surah Yusuf. Bentar. Pokoknya ini kalau ikutinnya sepotong pasti bakal horor nih. Pasti bakal horor. Jadi mohon ikuti sampai tiga bahasan ya, tiga pertemuan nanti. Ini kita bahas konsepnya dulu. Baik, dalam surah Yusuf ayat ke-67. Singkat cerita, ini ceritanya Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya waktu itu ketika sudah terjadi paceklik, akhirnya Nabi Yusuf memerintahkan mereka datang kepada Nabi Yusuf di Mesir. Nah, ini kan ceritanya rombongan tuh sekeluarganya Nabi Yakub, anak-anaknya beliau yang 11 orang itu. Mereka datang diperintahkan oleh Nabi Yakub untuk mendatangi perintah dari Nabi Yusuf. Datanglah mereka ke Mesir. Nah, diperingatkan oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Diperintahkan begini, wahai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, namun masuklah dari pintu gerbang yang berlainan. Di sini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Nabi Yakub menyuruh mereka nyebar di semua pintu itu, maksudnya supaya nanti salah satu di antara kalian segera ketemu dengan Nabi Yusuf. Karena kan kalian tidak tahu di mana Yusuf. Jadi kalau nanti lewat sini, lewat sana, kemungkinannya salah satu bisa segera ketemu dengan pembesar itu. Waktu itu kan belum tahu kalau itu Nabi Yusuf. Supaya segera dapat bala bantuan, segera dapat makanan untuk dibawa pulang. Jadi intinya diperintahkan menyebar itu supaya segera ketemu dengan Nabi Yusuf. Ini tafsiran pertama. Tapi mayoritas para ulama menafsirkannya bukan begini, bukan seperti ini. Tapi tafsirannya adalah Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan mereka nyebar itu supaya mereka tidak tertimpa ain. Untuk bisa lihat ini di tafsir Qurtubi, juga bisa dilihat di tafsir Bukatsir, kemudian di tafsir At-Tabari kurang lebih sama. Jadi mayoritas para ulama menyebutkan ini disebabkan karena ain. Jadi Nabi Yakub alaihissalam itu mengkhawatirkan. Apa yang beliau khawatirkan? Ini anak-anaknya Nabi Yakub itu cakep-cakep. Jadi anak-anaknya Nabi Yakub ini cakep-cakep. Mereka kalau datang melalui satu pintu, orang akan takjub. Ini satu keluarga, ayah satu, kok bisa cakep semua? Begitulah gambarannya. Nah, karena situasi inilah akhirnya Nabi Yakub menyadari
Akhirnya Nabi Yakub memerintahkan mereka untuk nyebar. Jadi kalau melihat cakep satu orang itu, biasalah gitu. Tapi kalau rombongan cakep semua, itu yang bikin orang jadi takjubnya luar biasa. Nah, itu yang dihindari oleh Nabi Yakub alaihissalam. Baik, saya bacakan menurut Ibnu Abbas dan yang lainnya. Mereka mengatakan, hal itu untuk menghindari ain. Demikian itu karena mereka adalah orang-orang berpenampilan bagus, rupawan, gitu, tampan, serta kelihatan berwibawa. Maka Nabi Yakub alaihissalam merasa khawatir bila mereka tertimpa ain. Gitu. Masya Allah ya, Nabi Yakub peka banget. Jadi ini maroji yang kedua. Jadi ada referensi di sini. Oh ternyata mungkin, sangat mungkin orang itu menjadi takjub kepada kita dan itu tidak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Dan persoalannya begini, ini kan anak-anaknya para nabi. Nabi Yakub apa enggak cukup gitu untuk akan perlindungan untuk beliau. Nah ternyata Nabi Yakub kok masih memperlakukan begini. Berarti kita perlu mawas diri ya, perlu mawas diri. Mungkin kita sudah zikir, mungkin kita sudah doa, sudah membaca Al-Quran, puasa. eh, Kok masih kena ya gitu misalnya. Ya itu normal, itu wajar. Karena putra-putranya Nabi Yakub pun tidak terbebas dari kemungkinan terkena ain itu. Baik ya, ini maroji yang kedua. Jadi ada kekaguman atas sesuatu yang melekat pada diri kita. Wajah, penampilan, makanya jangan flexing ya, jangan terlalu berdandan berlebihan. Itu nanti bikin orang jadi berdecak kagum melihat kita. Nah, kasus-kasus begini di lapangan banyak banget. Nanti tiba-tiba ada yang akhirnya jerawatan terus, tidak sembuh-sembuh gitu. Ada yang gitu. Dan lain sebagainya. Dan itu marojik yang kedua. Serius ini. Marojik yang ketiga. Surah Al-Qalam ayat ke-51. Mari kita geser di surah Al-Qalam. Ya, karunia itu menjadi ujian bagi kita dan menjadi ujian bagi orang lain pula. Jadi bagi kita, ya kita tidak boleh lupa bahwa itu karunia Allah, sehingga perlu mengucapkan Masya Allah. Bagi orang lain, itu bisa membuat munculnya hasad atau dengki tadi. Bagaimana prosesnya nanti ya? Yang penasaran nanti aja. Dulu. Mari kita lihat surah Al-Qalam ayat ke-51. Kalau yang dua ayat sebelumnya itu tentang kekaguman, kalau ini tentang kebencian, tentang hasad. Wa in yakadu alladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim, dan hampir-hampir orang-orang kafir itu menggelincirkan kamu dengan pandangan matanya. Surah Al-Qalam ayat ke-51. 51. Tafsirnya 51. Kalau di tafsir Al-Katsir ayat 52 itu hanya dikit sekali penjelasan. Yang banyak hanya di 51. Serem ya, ya sementara kita anggap serem dulu, tapi nanti penyelesaiannya enggak. Makanya pesan saya pertemuan berikutnya harus hadir. Ini kita bahas seremnya dulu ya, karena memang demikian yang terjadi di tafsir ini. Maksudnya la yuzliqunaka bi absarihim itu menggelincirkan, bahkan mencelakai, membunuh dengan pandangan mereka. Benar. Kita mengkurtubi, beliau mengambil beberapa riwayat ya. Kata beliau, maksudnya adalah mereka membuat pingsan. Mereka bisa membuat kita celaka atau terbunuh dengan pandangan matanya. Secara umum, maksudnya itu adalah semua pandangan mata yang dengan penuh kebencian tadi bisa mencelakai seseorang. Wa in yakadul ladzina kafaru, ini orang-orang kafir, mereka berusaha mencelakai Nabi dengan pandangan matanya. Ceritanya begini, ceritanya. Dulu ada dari Bani Asad, juga ada dari beberapa orang Arab Badui itu yang punya kelebihan dan dalam tanda kutip. Mereka ini dari kampung, lalu selama beberapa hari tidak makan begitu. Lalu mereka ketika melihat seekor onta atau kambing, mereka komen, tolong sediakan periuk, tolong sediakan pisau, habis ini kita makan onta atau makan kambing. Yang dikomenin begini nih, onta. Yang dikomenin begini nih si kambingnya. Lalu setelah itu,
Tidak menunggu lama, onta dan kambing itu roboh. Akhirnya disembelih dan dimasak. Nah, orang inilah yang akhirnya diminta oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan matanya. Jadi ada orang yang modelnya begini. Ini memang buruk banget jiwanya, sehingga ketika dia marah, sehingga ketika dia benci banget, lalu diucapkan melalui lisannya dan pandangan matanya, itu bisa mencelakai. Nah, ini yang dimaksud dengan wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzlikunaka bi absarin. Dan orang-orang kafir itu hampir-hampir mencelakai kalian dengan pandangan matanya. Kalau yang dua surah tadi sebelumnya itu berasal dari kekaguman. Kalau ini berasal dari kebencian yang sangat. Baik, Imam At-Tabari kemudian beliau menjelaskan orang-orang kafir itu hampir mencelakai Nabi Muhammad SAW dengan pandangan mereka karena kuatnya permusuhan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini apa ciri-ciri orang yang mudah mencelakai? Jangan kita bahas ke sana, nanti sepaneng malah. Santai saja. Kita hanya bahas konsepnya dulu. Nanti kita jadi sepaneng ini nyari orang yang pinter ngelempar. Nah, santai saja. Bismillah. Ini penjelasannya nanti, insya Allah di Surah Al-Falaq An-Nas untuk perlindungannya. Oke. Jadi di sini kemudian orang-orang kafir itu mereka diperintahkan oleh para pembesar-pembesar Quraisy untuk mencelakai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pandangan matanya karena mereka sudah sangat terlatih. Apa yang menyebabkan mereka mengalami bisa melakukan demikian ini? Karena kebencian yang sangat, karena kebencian yang sangat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua, karena kemarahan yang sangat. Ini yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Jadi kalau kalau yang berasal dari kekaguman tadi, lazimnya disebut ain. Yang pemicunya adalah kekaguman, lazimnya disebut ain. Kalau pemicunya adalah kemarahan dan kebencian, lazimnya disebut hasad atau kedengkian. Jadi kalau ain tadi itu pemicunya adalah kekaguman yang sangat dengan semua turunannya. Kalau kasusnya di lapangan dengan semua turunannya. Kagum itu puncaknya. Level di bawahnya mungkin kangen, rindu, simpatik, kayak gitulah. Itu yang turunan di bawahnya. Oke, balik ke Ain ya. Di kasus di lapangan itu kadang ada begini. Ada orang nyangka, Pak, anak saya kena pelet. Oh enggak, itu bukan kena pelet, Bu. Saya bilang ke beliau waktu itu. Anaknya umur berapa? Anak SMA, Pak. Sampai dia itu lompat dari pagar mau ketemu dengan laki-laki yang melet dia. Yang melet umur berapa, Bu? Oh, anak SMA juga, Pak. Saya bilang nggak mungkin anak SMA belajar ilmu pelet sampai begitu. Itu adalah Ain. Karena kekaguman yang sangat. Jadi kalau kita sampai berubah perilaku, nah, besar kemungkinan itu karena ain. Nah, kalau hasad bagaimana? Kalau hasad itu sumbernya kemarahan yang sangat atau kebencian yang sangat. Puncaknya di dua hal itu. Marah yang sangat atau benci yang sangat. Oke, marah yang sangat atau benci yang sangat. Berarti, Pak, semua orang punya potensi melemparkan hasad dong. Ya, orang beriman aja bisa hasad. Bahkan hasadnya orang beriman itu lebih ruwet daripada hasadnya orang yang tidak beriman. Kadang gitu ya. Kadang orang yang alim itu kadang hasadnya lebih ruwet dibandingkan dengan hasadnya orang yang tidak alim. Kadang begitu. Enggak semua. Jadi sumbernya adalah kemarahan yang sangat dan kebencian yang sangat. Ini sumber dari hasad. Apakah benar kalau suami istri? Nanti ya, supaya kita tidak saling menuduh nanti dengan istri atau suaminya. Pokoknya kita jangan masuk ke wilayah diagnosa dulu. Kita santai saja dulu. Kita bahas konsepnya dulu ya. Pokoknya pikirannya dicegah, jangan geser kemana-mana dulu. Nah, yang tadi saya sebutkan itu disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Jadi orang Arab Badui tadi, dia tidak makan selama beberapa hari, lalu dia melihat seekor onta dan kambing, lalu setelah itu error badannya si onta itu. Nah, Syabul Bahr Usama bin Yasin Al-Ma'ani, beliau menyebutkan juga salah satu kisah. Ini. Ada onta dan sapi yang gemuk yang lewat di hadapan sekelompok orang yang terlatih melemparkan air dan hasad tadi. Lalu orang itu berkomentar, ambillah keranjang. Tiba-tiba nanti onta atau sapinya dari itu terjatuh. Lalu setelah itu baru dimasak.
Baik, ini marojiknya dari surah Al-Qalam ayat ke-51. Yang ini sumbernya adalah kebencian yang sangat dan kemarahan yang sangat. Nah, terakhir kita geser ke surah Al-Falaq. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain. Kita ambil surah Al-Falaq saja. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan membaca doa ini. Apakah sekalian bisa dilihat ya? Nanti ya. Itu nanti kepanjangan. Kita nyari marojik dulu. Pokoknya kita sekarang latihan nyari marojik. Cara berpikirnya adalah ini tema gaib harus dengan marojik Al-Quran, Sunnah, pendapat para ulama. Itu dulu. Supaya kita tidak beropini melebihi dari opininya para ulama. Kemudian surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi orang-orang yang hasad ini mereka bisa melemparkan kedengkiannya itu berbeda dengan ain. Secara khusus hal ini disebutkan oleh Syekh Abdul Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani. Orang yang hasad itu bisa melemparkan hasadnya melebihi dari orang yang melemparkan kekaguman. Karena orang yang melemparkan hasad itu mereka disertai oleh syaitan, dibantu oleh syaitan. Kategorinya dosa. Kalau orang yang kagum tadi ya dia tidak sadar mereka mengagumi ya spontan biasa saja. Tapi kalau orang kalau kalau pelempar hasad itu ya memang dari awal dia punya kebencian, punya kemarahan, punya dua tadi. Makanya kategorinya akhirnya dosa. Nah, teman-teman sekalian, ain itu hanya terjadi ketika objek dan pelaku berhadapan. Sedangkan hasad itu, wa min syarri hasidin idza hasad. Syaikhul Barak berusaha menggambarkan dahsyatnya wa min syarri hasidin idza hasad. Buruknya orang yang hasad itu, karena kalau orang ini sudah sangat terlatih dengan kebenciannya, sangat terlatih dengan kemarahannya, terus-menerus menempa dirinya dengan marah dan benci kayak itu, maksudnya memupuk dirinya dengan hasad yang luar biasa, maka orang yang semacam ini bisa melemparkan hasadnya meskipun hanya terlintas dalam pikirannya. Si Fulan benci banget saya sama si Fulan ini, sampai gitu ya misalnya, dan terus-menerus diulang-ulang. Maka pada orang itu, saya cukup membayangkan saja orang itu bisa sakit. Ini orang yang bawaannya hasad. Maka yang semacam ini disertai oleh syaitan. Setan senang banget ya, model yang begini setan senang banget. Makanya powernya menjadi dalam tanda kutip berlipat ganda. Tapi kalau yang disebut dengan ain atau yang berangkat dari pujian atau kekaguman itu, mensyaratkan kedua pihak berhadapan. Ini bukan kalimat saya, ini kalimat dari Syaikhul Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani. Yang kedua, Anda bisa cek di semua hadis, tema tentang ain itu, waktu pelemparnya berhadapan dengan korbannya. Dari sini bisa kita simpulkan, tidak ada ain melalui foto. Yang ada adalah hasad melalui foto. Bisa bedakan? Tidak ada ain dari foto, tetapi yang ada adalah hasad dari foto. Syekh Abdul Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ani. Nanti bulan Januari ada beliau datang ke Indonesia insya Allah. Ya, kedua-duanya membawa motor, cuman bedanya begini. Jadi maksudnya begini, pasang foto itu, ini tolong abaikan dulu tentang hukum foto, abaikan dulu. Maksudnya tidak perlu terlalu khawatir kalau pasang foto itu akan terlempar hasad, enggak begitu. Terlempar ain, enggak. Tetapi terlempar hasad mungkin. Pak, saya setelah posting pakai kerudung baru terus setelah itu sakit. Itu bukan orang mengagumi Anda, tetapi orang sedang hasad. Maksudnya begitu. Jadi maksudnya ya, kok saya sakit ya Pak ya setelah saya posting pakai kerudung baru, pakai topi baru. Kok ini apa banyak orang mengagumi saya? Enggak. Itu bukan karena orang mengagumi kita lalu kita sakit, tapi karena orang yang hasad. Gitu ya, ini merujuk dalam surah Al-Falaq. Nah, terkait dengan surah Al-Falaq ini pula, maka cara perlindungannya adalah dengan membaca surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pagi dan sore. Cukup itu. Itu sudah lebih dari cukup.
Baik, berarti cara ngobatinya gimana? Cara lindungnya gimana? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dibaca pagi dan sore. Ya sesuai sunnah itu aja lah. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca berulang. Baik, kata beliau begini. eh, Orang yang memiliki kekuatan, sebentar. Adapun orang yang memiliki hasad tadi, adapun orang-orang yang melemparkan ain itu, dia baru bisa melemparkan ainnya itu ketika berhadapan dengan objek yang hendak dikenai ainnya. Sedangkan orang yang hasad bisa meluncurkan kedengkiannya di saat objek itu tidak di hadapannya atau tidak saat berhadapan. Ini kalimat dari Syaikhul Bara Usman bin Yasin Al-Ma'ani. Bapak, kalau begitu Ain bisa mengena pada diri sendiri. Bisa kalau kita biasa mengagumi diri sendiri. Kalau hasad kepada diri sendiri, enggak bisa. Tapi kalau Ain kepada diri sendiri, itu bisa. Kan banyak banget tuh orang bercermin sambil mengagumi kulitnya, sambil mengagumi bajunya, sambil mengagumi karirnya, mengagumi diri sendiri. Makanya rata-rata orang yang melemparkan Ain itu kadang justru kepada orang-orang terdekat. Kepada diri sendiri dia bisa, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada anaknya bisa. Karena kekaguman itu tadi. Apakah efeknya sama? Sama, cuman beda beda pemicu saja. Ya, beda pemicu saja. Jadi kalau orang-orang yang mengagumi diri sendiri bisa kenain, ya kena dari dirinya sendiri. Makanya mulai sekarang jangan terlalu narsis. Kalau berkaca jangan terlalu ramah, biasa saja. Jangan terlalu mengagumi kelebihan yang ada pada diri anak, istri, suami. Segera ucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Gitu ya, mbak-mbak, para Gen Z yang hadir di sini. Kalau bercermin jangan terlalu lama, nyantai saja. Baik, kemudian tentang hasad baru bisa menimpa hanya pada orang lain. Nah, kemudian dua objek ini, kalau hasad tadi, kalau ain tadi, itu bisa menimpa pada binatang karena mengagumi, wah luar biasa ini. Riwayat ini banyak sekali, nanti di pertemuan berikutnya kita masuk ke hadis-hadis tema tentang ini. Mengagumi, ada yang punya ternak lalu dikagumi setelah itu mati semua ternaknya. Yang begitu ternyata masih ada hingga hari ini. Tapi ya, kita sudah menemukan beberapa moroji NPD. NPD membahayakan dirinya sendiri. Ya, betul. Termasuk orang yang overthinking itu membahayakan dirinya sendiri. Ya, nanti deh penjelasannya ini. Tapi sekarang poin terpentingnya yang tadi kita bahas. Berarti kita sekarang menemukan moroji dalam beberapa surah tadi. Bahwa ada yang berbahaya terhadap diri kita. Yaitu berasal dari kekaguman dan kemarahan atau kebencian. Itu bisa merusak diri kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kekaguman itu bisa merusak dan kenapa kemarahan atau kebencian itu bisa merusak? Nah, di sini rahasianya adalah karena ini semua berasal dari kekuatan ruh yang ada pada diri kita. Apakah ain itu bisa disengaja? Iya, sebagaimana kita mengaguminya. Nah, teman sekalian, ini sekilas sebelum masuk ke hadis-hadis besok, sebagian para ulama kemudian menyebutkan ain dan hasad itu satu rumpun dengan bab sihir dan ini termasuk dalam bab pidana. Mari kita garis bawahi, ain dan hasad itu satu rumpun dengan sihir dan satu rumpun dengan bab pidana. Sehingga para ulama ketika membahas, nanti kalau misalnya ditemukan, ini dalam mazhab Maliki, kemudian Imam Ahmad juga demikian kalau tidak salah. Kalau misalnya ditemukan pelaku ainnya, dan dia betul-betul secara sengaja punya kemampuan melakukannya, itu penguasa, ya, kalau misalnya ada negara Islam, penguasa diperintahkan mengkarantina orang ini. Sampai begitu. Jadi ini masalah pidana. Kalau misalnya dia secara sengaja memuji, sehingga dengan pujiannya itu dia berharap orang itu celaka, misalnya korbannya celaka, putus tangannya, dia bisa dikisos. Jadi tema ain dan hasad itu bab pidana.
karena ini bab pidana, maka kita tidak bisa serampangan untuk menyimpulkan si fulan telah hasad kepada saya, si fulan terlalu sering memuji ke saya, karena ini masuk dalam bab pidana. Jadi walaupun ini bab terapi, kita bersinggungan dengan bab hukum. Sehingga akhirnya kita tidak bisa bermudah-mudah untuk menyimpulkan si fulan pelaku, si fulan pelaku, si fulan pelaku. Ini tidak bisa. Karena ini masuk wilayah pidana dan berat hukumannya. Begitu ya. Jadi ini memang tema krusial, tema terapi plus tema pidana sekaligus. Makanya di awal pembahasan ini kita bahas tentang pagernya dulu, tentang kaidah-kaidahnya supaya kita tidak bermudah-mudah untuk menuduh orang lain sebagai pelaku ain dan hasad. Ya, ini masuk ranah pidana. Pembahasan para ulama ketika menyebutkan ain dan hasad itu bukan sekedar fenomena energi negatif, bukan hanya sekedar itu, tapi masalah pidana. Ada sebagian para ulama, kalau misalnya penguasa muslim itu ada, dan diketahui si fulan secara sengaja melakukannya, dia dikarantina. Itu pendapat pertama. Kemudian kalau dia secara sengaja membuat celaka sampai putus tangannya misalnya, dia bisa dikisos. Kalau sampai ekstrimnya, eh, pelaku hasad dan pelaku ain tadi, kalau dia betul-betul bisa mencelakai dan terbukti dalam persidangan, maka orang ini bisa dihukum seperti hukuman para penyihir, yaitu dihukum dibunuh. Sampai begitu. Jadi ini hati-hati. Jadi mohon maaf teman-teman sekalian yang selama ini mengikuti terapi di phone, oh Anda kena ain, kena ain. Tunggu dulu, jangan serampangan. Ini masuk wilayah pidana. Ya, hati-hati. Jadi mohon para terapis dan kita sendiri sebagai pasien jangan bermudah-mudah karena ini masuk bab pidana. Penjelasan ini ada di tafsir Qurtubi, juga ada disebutkan di Faidul Qadir, bukunya Imam Al-Munawi. Gitu ya. Baik, ini pakar kita di hari ini. Insya Allah sesi berikutnya kita akan masuk nyari hadis-hadis seputar tentang ain dan hasad, juga pendapat para ulama supaya lebih paham bagaimana hal itu bisa terjadi. Lalu cara terapinya. Nah, hari ini cara terapi singkatnya, pokoknya berlindungnya dengan zikir pagi dan sore, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu sudah sangat-sangat cukup. Tapi semoga Allah berikan kefahaman untuk kita semua. Mudah-mudahan bahasan ini tidak membuat was-was malahan. Bagi yang muncul was-was, pastikan 2 sesi setelah ini harus hadir. Karena nanti di 2 sesi berikutnya akan ada cara penyelesaiannya yang lebih ringan. Bacanya Ikhlas Al-Falaq Anas berapa kali ya? Pokoknya ikuti sunahnya saja. Kalau di pagi hari disuruh baca 3 kali, ya berarti harus sebaiknya 3 kali. Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita mampu memahami ya, meskipun agak sedikit rumit bagi orang-orang yang baru menyimak materi ini mungkin ya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi besok di hari Sabtu ya, insya Allah waktunya sama, jamnya sama. Insya Allah kita akan bahas tema berikutnya apa lanjutannya, materi lanjutannya terkait dengan ain dan hasad ini. Baik, untuk teman-teman semuanya mengingatkan sekali lagi bahwa nanti malam insya Allah kita akan ada kajian plus terapi. Jadi buat teman-teman yang belum mengikuti atau belum daftar, silahkan daftarkan ya. Insya Allah nanti malam hari, batasnya sampai nanti jam 5 untuk daftarnya. Jadi buat teman-teman yang mau daftar silahkan, masih ada kesempatan atau masih ada waktu jam 5 ya. Waktunya malam hari jam setengah 8 atau jam 8 jam 7.30 19.30 sampai jam 10. Insya Allah nanti malam ada sesi terapinya Ya, ya, plus materi. Waktunya hari ini dan besok, jadi 2 hari. Jadi buat teman-teman yang mau mengikuti atau daftar silahkan daftarkan di nomor yang tertera atau cek grup WhatsApp-nya. Ya, di grup WhatsApp itu udah kita share semuanya, tinggal di scroll-scroll saja. Mudah-mudahan nanti informasi ini jauh lebih manfaat untuk kita semuanya. Yang berikutnya mengingatkan bagi teman-teman yang mau mensupport aktivitas kami silahkan, ada kris, ada rekening, silahkan disimpan. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan. Kalau nanti ada yang melakukan aktivitas mensupport KRM, silahkan konfirmasi ke nomor WhatsApp yang ada di nomor tertera. Sekali lagi buat teman-teman yang mau mensupport aktivitas KRM, silahkan salurkan melalui QRIS atau rekening yang tertera ya. Baik.
Yang berikutnya, untuk teman-teman yang sudah menulis, mencatat, atau merangkum, silahkan nanti di-share di grup KRM. Siapa tahu teman-teman ada yang membutuhkan. Ya. Dan kalau ada yang mau bertanya tentang tema hari ini, silahkan nanti bertanya di grup KRM 1-8. Mudah-mudahan nanti bisa dimudahkan untuk dijawab oleh Ustadz ya, karena memang waktu Ustadz terbatas. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu